Saya akan menjelaskan tentang pasar global dan kelompok pasar multinasional. Bagian ini menghadirkan informasi dan data dasar tentang pasar dan kelompok pasar di Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Yang pertama ada Eropa. Setiap jenis pengelompokan pasar multinasional di Eropa, Uni Eropa, Area Ekonomi Eropa, dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa adalah kelompok-kelompok kerjasama yang paling mapan. Calon-calon ekonomi kapitalis dari Eropa Timur dan 3 negara Batik yang mendapatkan kemerdekaannya dari Uni Soviet tidak lama sebelum berbubarannya secara ekonomi semakin penting. Isu-isu terpusat pada perkembangan ekonomi dan aliansi ekonomi mereka dengan UE. Yang ketiganya ada Undang-Undang Eropa Tunggal. Single European Act (IAC) adalah persetujuan yang dirancang untuk pada akhirnya menghilangkan semua rintangan pada perdagangan dan menjanjikan masyarakat Eropa atau disingkat dengan ME selain untuk membongkar rintangannya yang ada. Single European ACT ini mengusulkan jangkauan kebijakan komersial baru yang luas meliputi standar-standar Eropa Tunggal, salah satunya dari tujuan yang lebih sulit dan memakan waktu dalam pencapaian. Yang antaranya adalah institusi Uni Eropa. Institusi Uni Eropa ini membentuk sebuah pola federal dengan eksekutif, parlemen, dan cabang-cabang judisial. Komisi Eropa, Dewan Menteri, Parlemen Eropa, dan Mahkamah Pengadilan. Proses-proses pengambilan keputusan ini adalah yang pertama itu regulasi yang mengikat negara-negara anggota secara langsung mempunyai kekuatan yang sama seperti hukum nasional. Yang kedua adalah pemerintah juga mengikatkan negara-negara anggota tetapi mengizinkan mereka untuk memilih cara eksekusinya sendiri. Dan yang ketiga ini keputusan-keputusan diambil kepada sebuah pemerintah, sebuah perusahaan atau seorang individu mengikat pihak-pihak yang disebut. Yang selanjutnya ada Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan Area Ekonomi Eropa. Bagian negara-negara Eropa ini yang tidak ingin bergabung dengan MEE tetapi berpartisipasi dalam area perdagangan bebas. Uni Eropa ini terakat tersebut menyentuh semua rantai yang hilang yang dibutuhkan perserikatan politik Eropa sejati, termasuk kebijakan luar negeri, karena prosedur-prosedur mengenai bagaimana kebijakan luar negeri ini dan keputusan legislasi sosial dibuat sangat kompleks. Uang kertas terdapat 7 uang kertas euro dalam warna dan ukuran berbeda. Uang logam ini ada 8 uang logam euro. Implikasi strategi bagi pemasaran di Eropa, corak pasar di seluruh dunia telah berubah secara signifikan akibat adanya koalisi berbagai negara dalam kelompok pasar multinasional. Bagi perusahaan bisnis internasional, kelompok multinasional berarti kesempatan besar melalui akses menuju pasar yang telah sangat diperbesar dengan kekurangan atau dihapuskan rintangan dan pembatasan tarif dari negara ke negara Eropa. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola-pola kerjasama multinasional. Pola-pola kerjasama multinasional ini kelompok-kelompok pasar multinasional mengambil sejumlah bentuk sangat bervariasi dalam derajat kerjasama, ketergantungan dan interrelasi di antara anggota-anggota beserta ada 5 pengelompokan fundamental untuk integrasi ekonomi. Yang pertama ada kelompok kerjasama regional. Integrasi dan kerjasama ekonomi yang paling mendasar adalah regional. Cooperation for Development (RCD).
Dalam perjanjian RCD, berbagai pemerintah setuju untuk berpartisipasi secara bersama-sama untuk mengembangkan industri dasar yang bermanfaat bagi ekonomi masing-masing negara. Yang kedua ada area perdagangan bebas. Sebuah free trade area membutuhkan lebih banyak kerjasama dan integrasi dibandingkan RCD. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban baik dan rintangan perdagangan non-tarif antar negara anggota, sementara mereka ini tetap mempertahankan jadwal tarif individual untuk negara dan negara eksternal. Yang ketiga ada Perserikatan BEA. Perserikatan BEA ini mewakili tahapan berikutnya dalam kerjasama ekonomi. Yang keempat ada pasar bersama. Perjanjian pasar bersama ini menghilangkan semua tarif dan rintangan lain pada perdagangan internal, mengadopsi seperangkat tarif eksternal bersama dan menghapuskan semua rintangan atas aliran bebas kapital dan tenaga kerja di antara negara-negara anggota. Yang kelima ada perserikatan politik. Perserikatan politik ini adalah bentuk kerjasama regional yang paling terintegrasi secara penuh. Perserikatan tersebut ini melibatkan integrasi politik dan ekonomi secara menyeluruh, baik secara sukarela maupun dengan kekuatan. Selanjutnya ada next. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas Firda Saputra, NIM 2018-210872. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kultural yang Amerika Serikat itu mempunyai beberapa perjanjian perdagangan bebas bilateral, diantaranya itu dengan Israel, Maroko, Chili, dan Singapura. Hubungan-hubungan ini itu di luar perjanjian multilateralnya yang NAFTA dan TAFTA. Selanjutnya ada pola-pola kerjasama multinasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fizal Disamadja dengan NIM 2019-210093. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perjanjian Uni Eropa. Yang pertama ada Perserikatan Ekonomi dan Moneter. Yang kedua ada Traktat Amsterdam. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang implikasi strategi bagi pemasaran di Eropa. Dan yang paling terakhir yaitu ada rintangan pasar. Yang pertama saya menjelaskan tentang Perserikatan Ekonomi dan Moneter. Apa yang disingkat yaitu EMU atau dengan Persatuan Ekonomi dan Moneter. Ini adalah istilah payung untuk persekumpulan kebijakan yang ada tujuannya untuk mengubah ekonomi anggota Uni dalam 3 tahapan supaya mereka bisa mengadopsi satu mata uang tunggal yaitu euro. Istilah ini sering dianggap sebagai dengan zona euro. Semua negara anggota Uni Eropa diharapkan berpartisipasi dalam MEU atau Perserikatan Ekonomi dan Moneter. Kriteria Copenhagen adalah serangkaian persyaratan masuk untuk negara-negara yang berhasrat bergabung dengan UE. Kriteria tersebut berisikan persyaratan untuk perlu dipenuhi dan kerangka kerja ketika yang perlu diselesaikan. Supaya suatu negara bisa bergabung dengan persatuan moneter ini, elemen terpenting dari kriteria ini adalah mekanismenya atau mekanisme nilai ekonomi dengan mempertahankan deviasi terbatas dari nilai target mereka. Melawan euro, semua negara anggota kecuali Denmark, Britania Raya sudah berkomitmen untuk bergabung dengan EMU. 17 negara anggota Uni Eropa termasuk Estonia sudah memasuki tahap ketiga dan mengadopsi euro sebagai mata uangnya. Denmark dan Lithuania adalah peserta terbaru, dan Swedia tidak bergabung dengan REM2 dan Denmark, sedangkan
tetap di RM tanpa melanjutkan ke tahap selanjutnya atau ke tahap ketiga. 5 negara atau negara lainnya adalah pasca 2004 harus bersebar sampai pergeseran yang cukup untuk berpartisipasi sebagai 10 anggota UE ini sedang menggunakan mata uangnya sendiri-sendiri. Jadi ada 5 atau 10 anggota negara yaitu masih belum bergabung dengan UE. Jadi mereka menggunakan mata uang sendiri untuk pemasaran di Uni Eropa mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Traktat Amsterdam atau Perjanjian Amsterdam yang mengamandemen Perjanjian Uni Eropa, Perjanjian Pendirian Komunitas Eropa, dan undang-undang terkait adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1999. Perjanjian ini mengamandemen Perjanjian Maastricht yang ditandatangani pada tahun 1992. Perjanjian Maastricht memberi lebih banyak penekanan pada kewarganegaraan dan hak-hak individu serta merupakan upaya untuk memperkuat demokrasi dengan meningkatkan kekuatan Parlemen Eropa. Perjanjian ini juga terkait dengan pekerjaan, kebebasan dan komunitas Eropa, keamanan dan keadilan permulaan kebijakan di luar negeri, dan keamanan bersama serta reformasi institusi. Jadi perjanjian ini merupakan hasil dari negosiasi yang sangat panjang di Messina, Sisilia pada tanggal 2 Juni 1995, hampir 40 tahun setelah ditandatangani Perjanjian Roma. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi apa saja bagi pemasaran di Uni Eropa. Yang pertama ada strategi melakukan ekspor, yang kedua adalah melakukan negosiasi kesepakatan waralaba atau franchise atau lisensi, yang ketiga ada membentuk usaha patungan atau joint venture, dan yang keempat adalah melakukan investasi langsung di negara tersebut. Jadi semisal nih kayak Hyundai yang ada di Indonesia, dia akan melakukan investasi besar-besaran, dia membangun pabrik besar-besaran yang ada di Indonesia. Nah, itu kan termasuk pemasaran global. Tetapi itu contoh yang saya ada di Indonesia. Kalau di Eropa itu semisal Unilever, dia membangun pabrik di suatu Amsterdam, misal dia membangun pabrik di Amsterdam, atau misal Nestle dia membangun pabrik, itu kan juga investasi yang ada di negara tersebut. Nah, dan selanjutnya yaitu rintangan pasar yaitu yang dimaksud adalah perdagangan produk industri berbasis teknologi termasuk senjata dan produk teknologi tinggi menjadi perhatian dan fokus berbagai kajian, perdebatan dan diskusi. Industri berbasis teknologi kerap dipakai sebagai tolak ukur dalam menentukan kemajuan dan teknologi suatu negara. Jadi perkembangan dan kemajuan yang sepesat dalam teknologi dan industri di beberapa negara industri baru telah menjadi saingan dan ancaman bagi negara industri maju. Hal ini disadari oleh negara industri yang memiliki industri yang sangat maju di suatu negaranya. Setelah perang dingin berakhir, telah terjadi kelebihan kapasitas industri persenjataan dan teknologi tinggi yang berada khusus di Amerika, Eropa dan negara-negara Uni Soviet. Di sisi lain, persaingan negara industri maju dan negara industri baru dalam perdagangan produk berbasis teknologi makin meningkat. Hampir semua negara melakukan berbagai jenis bantuan dan dukungan termasuk subsidi secara besar-besaran dan untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan teknologi mereka. Negara-negara industri baru selalu menghadapi rintangan untuk memasuki pasar global, terutama dalam pemasaran teknologi atau produk teknologi tinggi seperti elektronika, pesawat terbang, juga industri lain seperti industri besi baja. Seharusnya ada pengaturan bagi negara dengan GDP atau kapita tertentu untuk menerapkan ekspor subsidi ini. Subsidi yang bersifat semangat mengganggu industri domestik juga merugikan negara pengekspor lain sedangkan subsidi untuk
produk dalam negeri merugikan negara-negara pengekspor. Tekstil dan produk tekstil atau kita singkat sebagai TPT merupakan komoditi yang sangat penting dan andalan sebagai negara berkembang dan negara industri baru. TPT adalah komoditi dengan pasar internasional yang kompetitif dan menyerap tenaga kerja berketerampilan terbatas, tetapi negara maju masih terus berusaha menghambat perdagangan TPT ini. Akibat berakhirnya perang dingin, muncul masalah baru dalam industri strategis dan persenjataan di beberapa negara maju. Kapasitas produk berlebihan dan pasar berkurang, tekanan politik dalam negara atau dalam negeri, antara lain ketenaga kerjaan, mengharuskan kapasitas produksi mempertahankan dan program yang hampir mengada-ngada yang disebut pork barrel. Demikian juga masalah dalam menghadapi keunggulan dalam teknologi tinggi, menghadapi kemajuan teknologi dan daya saing negara industri baru, khususnya dalam industri pesawat terbang, telekomunikasi, elektronika, dan mobil dan bahan kimia. Negara berkembang dan industri baru terus mengembangkan kemampuan dan daya saingnya dalam industri TPT, produk pertanian dan kehutanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu implikasi bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah sebuah konsep dalam dunia bisnis, khususnya di bidang pemasaran. Konsep ini juga kerap digunakan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan angka penjualan suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada juga pengertian bauran pemasaran internasional, yaitu merupakan aktivitas pemasaran atau implementasi dari bauran pemasaran antar negara dengan maksud memuaskan konsumen baik bilateral maupun multilateral berupa produk fisik maupun produk non fisik atau jasa. Kita sebut pemasaran internasional juga bisa, atau bauran pemasaran juga bisa diartikan sebagai implementasi dari pemasaran secara internasional antar negara baik bilateral maupun multilateral dengan berbagai permasalahannya. Terselenggaranya bauran pemasaran internasional ini berarti terjadinya hubungan internasional baik bilateral maupun multilateral. Selain itu, istilah klasik pemasaran internasional lebih kenal dengan perdagangan internasional atau bauran pemasaran internasional, bahkan akhir-akhir ini lebih dikenal sebagai pemasaran global. Nah, di beberapa aplikasi bauran pemasaran ini saya mengambil contoh, yaitu ada produk yang dipasarkan di suatu negara. Misal nih di Uni Eropa, dia di Amsterdam, Nestle kalau nggak salah, dia menjual produk mereka seperti Coca-Cola. Dia mengimplementasikan apa yang disesuaikan oleh pasar yang ada di suatu negara tersebut atau di Uni Eropa. Semisal saya mengambil contohnya saja nih, kayak MCD. Pasti kan di MCD di Indonesia sama di Eropa pasti berbeda. Rata-rata pokoknya ya di Indonesia itu pokoknya adalah nasi, sedangkan di Uni Eropa pasti yaitu kentang. Yang kedua ada beras. Pasti harga di Indonesia maupun di Uni Eropa itu pasti berbeda. Dia menggunakan mata uang mereka yaitu euro, yang sudah saya jelaskan tentang persatuan ekonomi dan moneter yang sudah berada 17 negara Uni Eropa yang bergabung disebut, yaitu dia menggunakan mata uang Uni Eropa yaitu euro. Promosi yang ada di Uni Eropa dan Indonesia pasti berbeda, yaitu contohnya contoh makan di Indonesia pasti di lebaran di MCD, promosi MCD saat lebaran pasti berbeda dengan promosi lebaran di luar negeri. Pasti tidak mungkin ada promosi lebaran atau promosi MCD saat lebaran, pasti nggak ada di Uni Eropa. Itu kan implementasi promosi yang ada di bauran pemasaran di Uni Eropa. Place tempat di Uni Eropa itu pasti lebih bagus, lebih besar mungkin. Kita juga sesuai yang ada di Uni Eropa mereka di sana. Dan yang paling penting perbedaannya sangat signifikan, yaitu service-nya.
pasti di luar negeri atau di Uni Eropa sana orang-orang setelah makan pasti membuang makanannya sendiri di tempat sampah sudah tersediakan. Tetapi di Indonesia seharusnya seperti itu, tetapi orang-orang Indonesia masih belum menyadari service tersebut. Jadi implementasi playlist yang di Uni Eropa dan di Indonesia berbasis berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf.